وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته والأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء والمصلين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى سيدنا ومرد روحنا جاهدي توفيق الحكيم وذرياته وأهل بيته وتلامذته ومن آمن على نصره هذا الكتاب شهد الله لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wazan masdar Luka Amsilati jilid 2 halaman 37. Masdar kata benda yang mempunyai kata kerja bermakna titik-titikan atau titik-titikan atau kata kerja yang dibendakan. Masdar termasuk jenis isim. Setelah mengetahui isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, maka kata isim yang kita temui kita tentukan juga antara isim fa'il dan isim maf'ul. Bila tidak isim fa'il dan isim maf'ul, maka kita cocokkan dengan masdar. Masdar ada bermacam-macam, di antaranya masdar mim atau di antaranya masdar yang diawali dengan mim disebut masdar mimi. Masdar yang tidak diawali dengan huruf mim disebut masdar ghairul mim. Masdar yang tidak diawali huruf mim diantaranya diawali dengan huruf hamzah, huruf atta, dan yang selain diawali atta atau hamzah. Contoh masdar fiilnya hamidah bermakna muji. Masdarnya hamdun bermakna puji-pujian dalam kurung pemujian. Fiilnya aminah bermakna aman. Masdarnya amnun bermakna keamanan. Untuk memudahkan mencari masdar, maka masdar di sini dibaca dhammah. Dalam tasrif istilahi, masdar terletak pada urutan ketiga setelah fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Dalam kamus masdar dibaca nasab, itu masdar. Kita buka halaman
Wazan masdar dari sulasi mazid yang pertama yaitu adalah if'alun, bermakna petitik-titikan. Huruf yang tertulis ada 5 diawali hamzah kotok. Hamzah kotok yang dibaca kasrah. Huruf sebelum akhir berupa alif. Dan huruf yang sebelum alif dibaca fathah. If'alun tanpa harokat dibaca if'alun menjadi if'alun. Contoh ayat yang pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid dini. La ikraha fid din. Selanjutnya dikatakan terapkan keterangan seperti isim fa'il, hamzah kotok di awal maupun di tengah kalimat tetap dibaca, hamzah wasol dibaca, di awal dibaca, di tengah tidak dibaca. Tasrif istilahi, ikraha bersama-sama. Akraha yukrihu ikrahun fahuwa mukrihun wa dzaka mukrahun akrih la tukrih. Kita memahami masdar. Yang kita pahami yang pertama masdar, kemudian ada istilah isim fa'il dan ada istilah yaitu adalah isim maf'ul. Menggunakan masdar dari bentuk sulasi mujarradnya. Yang pertama masdarnya adalah dibaca hamdun, sedangkan isim fa'ilnya dibaca hamidun, maka isim maf'ulnya dibaca di sini. Kalau dalam keterangan pemahaman, yaitu kita pahami isim fa'il itu adalah sebagai pelaku kemarin, dan isim maf'ul itu adalah sebagai keterangan. Sedangkan dikatakan masdar itu di sini dikatakan yaitu adalah pertama kata benda yang mempunyai kata kerja, itu masdar. Dan juga dijelaskan masdar itu adalah makna kata asal itu sendiri, dengan ditambahi istilah pemaknaan yaitu adalah petitik-titikan atau ketitik-titikan. Yang kita pahami kalau dari wazan awalnya masdar, ini yang disebut dengan bentuk awalnya artinya memuji. Maka dijadikan sebagai masdarnya adalah bentuknya adalah pujian. Isim fa'ilnya adalah wong kang muji, sedangkan isim fa'ilnya adalah wong kang dipuji.
Ini perbedaan maknanya seperti itu. Kemudian lagi kita bicara tentang masdar yang istilahnya yaitu adalah bentuk dari sulasi mujarradnya. Wazan masdar dari bentuk sulasi mujarradnya itu, bentuk wazannya itu banyak ya. Seperti itu. Maka penentuan masdar ya. Masdar itu ada dua dari bentuk masdar sulasi mujarrad. Ya. Bentuk masdar sulasi mujarrad untuk menentukannya yang pertama, penentuannya itu bisa dilihat di tasrifannya. Tasrifan yaitu, kemudian yang kedua itu bisa dilihat di dalam kamus, itu bentuk wazannya. Cuma yang paling banyak, kebanyakan bentuk wazannya, kebanyakan bentuk wazannya ya, huruf tengahnya, huruf tengahnya yaitu mati atau sukun. Ini yang kebanyakan. Paham ya? Sama seperti kita menemukan hamdun, sama seperti kita menemukan amun. Cuma ini patokan kebanyakan. Yang menjadi patokan yaitu adalah dua, tasrifan dan kamus. Itu bentuk mujarradnya. Ini tasrifan dan kamus. Lah masdar itu kalau memaknai yaitu, kalau cara penentuan makna masdar ya, makna masdar itu adalah kata asal dari tasrifan, itu masdar. Jadi maknanya ya kalau memuji ya pujian itu, kalau nolong ya pertolongan dan seterusnya. Jadi tidak ada imbuhan kata wongkang atau wongkang di, atau kalau fiilnya nanti wis memuji dan seterusnya, enggak ada ya. Jadi itu kata asalnya itu adalah sebagai masdar. Sama seperti kita menemukan kata yaitu adalah akro. Akro ini artinya adalah mokso atau memaksa. Memaksa. Seperti ini. Imbuhan makna akroha itu adalah wis mokso atau sudah memaksa. Tapi kalau masdar itu tidak ada imbuhan kata tambahan. Berarti kalau dibaca ikrohun artinya adalah paksaan. Tambahan makna yaitu istilahnya adalah dari kata asal itu sendiri, tanpa ada tambahan. Di saat dibaca yaitu mukrihun berarti bermakna tentang mokso. Dibaca mokrohun artinya wong kang dipaksa. Seperti ini. Jadi masdar itu yaitu maknanya ya kata asal dari tasrifan itu sendiri tanpa ada tambahan, kayak begitu.
tanpa ada tambahan. Cuma kalau perbedaan dengan masdar mim itu kalau masdar diawali dengan mim, kalau masdar mim diawali dengan mim, sedangkan masdar itu tidak diawali dengan mim. Untuk masdar mim itu nanti akan dijelaskan di bab selanjutnya. Sehingga untuk masdar sulasi mujarrad penentuannya di tasrifan, kedua di kamus, kebanyakan bentuk wazannya huruf tengahnya mati atau suku. Contohnya kita menggunakan kata hamdun, lagi, amun, lagi, masuk. Itu kebanyakan. Paham ya? Adapun selain dari itu ya juga ada. Kayak seperti amilah masdarnya amalun gitu. Jadi tengahnya tidak dibaca sukun, paham ya? Namun lebih tepatnya harus dilihat di tasrifan sama kamus. Kayak gitu. Karena kalau di dalam kamus itu khususnya yaitu adalah kamus taufik itu emang pencarian di dalam tasrifan itu sampai masdar. Karena masdar itu banyak bentuknya, akhirnya sampai masdar. Sedangkan bentuk masdar mim, bentuk masdar, bentuk isim fa'il dan isim maf'ul itu sama bentuk wazan. Jadi rata isim fa'il, kalau enggak fa'ilun berarti fa'ilun. Itu yang sudah mujarrad. Rata kalau isim maf'ul mengikuti wazan maf'ulun. Rata juga kalau isim masdar mim itu mengikuti wazan maf'alun dan seterusnya. Paham ya? Yang tidak ada yang bisa berubah-ubah yaitu adalah di wazan masdarnya. Acuannya tasrifan sama kamus. Acuan lagi kebanyakan bentuk wazannya itu huruf tengahnya mati atau sukun. Maka dibaca hamdun, amnon, nas. Paham ya? Seperti itu. Lah selain dari istilah masdar juga masdar itu dikatakan masdar ghairu mim. Karena masdar ya awalin mim itu adalah masdar mim. Kalau masdar saja ada yang mengatakan masdar ghairu mim. Kayak begitu. Masdar ghairu mim. Seperti itu. Nah, kembali yang sudah saya jelaskan kemarin yaitu masdar dan masdar ghairu mim itu maknanya sama, cuma perbedaannya yaitu di istilah kalau diawali dengan mim itu lebih menguatkan atau lebih mentaukidi. Jadi kalau masdar mim itu bermakna kejadian, sedangkan masdar ghairu mim atau masdar itu bermakna proses. Kemarin sudah dijelaskan ya. Kayak begitu. Kalau pemaknaan sama, jadi hamdun sama mahmudun itu sama. Jadi hamdun pujian, mahmudun yaitu adalah pujian juga. Kayak begitu. Seperti itu. Gimana sih masdar ghairu mim? Kejadian atau proses? Kejadian. Yang ghairu mim. Yang ghairu mim proses. Kayak begitu. Kalau masdar mim itu adalah kejadian. Seperti yang pernah saya contohkan mautun sama mamatun. Jadi kalau mautun itu masdar ghairu mim atau masdar mim bermakna mati. Kalau mamatun juga bermakna mati. Kayak begitu. Sehingga kontennya dijelaskan, dikatakan udkurul mauta. Di situ disampaikan, ingatlah kalian semua akan proses kematian. Tapi kalau a'udzubika min fitnatil mahma wal min fitnatil mahya wal mamat, maka itu artinya adalah minta perlindungan dari kejadian atau fitnah dari kejadian kematian. Paham ya? Seperti itu. Jadi ini untuk bentuk sulasi mujarradnya ya. Jadi sulasi mujarradnya acuannya tasrifan dan kamus. Penentuan kebanyakannya itu huruf tengahnya itu dibaca sukun. Mana masdar itu sendiri dari kata asal dari tasrifan itu sendiri. Pahamnya seperti itu. Sehingga kalau kita memaknakan
memuji, hamdun pujian, isim fa'ilnya wong kang muji, isim maf'ulnya adalah wong kang den puji. Akroha artinya memaksa, ikrahun maknanya paksaan, mukrihun maknanya wong kang maksa, mukrohun maknanya wong kang dipaksa. Seperti itu. Jadi tambahan maknanya itu berbeda. Paham ya? Seperti itu. Ini masdar. Lah, masdar itu kalau dalam sulasi bentuk mazidnya itu ada yang diawali dengan ta, ada juga yang diawali dengan hamzah. Atau selain dari ta dan hamzah. Jadi kalau yang diawali ta kayak seperti tafa'ulun, kalau diawali hamzah kayak seperti if'alun atau ikrahun. Itu diawali hamzah. Paham ya? Untuk yang sulasi mazid bentuk masdarnya itu bisa bisa dilihat atau bisa diikuti wazannya. Dan wazannya baten yang mengikuti wazan af'ala berarti if'alun, ifta'ala, ifti'alun dan seterusnya. Itu lebih mudah. Nah sekarang dalam wazan masdar sulasi mazid itu ada yang diawali dengan hamzah koto, ada yang diawali dengan hamzah wasol. Kayak begitu. Contoh hamzah koto yaitu adalah kita menemukan kata yaitu kalau yang ini yang disebut dengan hamzah koto, maka di sini dibaca acuan yang pertama di awal, acuan kedua di tengah. Jadi untuk hamzah koto di awal, ya, di awal dibaca ikhrajun, di tengah juga dibaca wa ikhrajun gitu. Seperti itu. Namun kalau terletak yaitu kalau ini adalah hamzah koto seperti itu. Namun kalau hamzah wasol pertama di awal dibaca yaitu adalah ilaf. Ini yang di awal dibaca. Namun kalau terletak di tengah tidak dibaca. Wah, ilaf. Ini yang di tengah. Ini di awal dibaca, di tengah juga dibaca. Kalau hamzah wasol di awal dibaca, di tengah tidak dibaca. Ini hamzah wasol, itu perbedaannya. Seperti itu. Lah hamzah koto ini, hamzah koto taruh sini. Hamzah koto khusus semua tasrifan yaitu af'ala yuf'il. Dari semua tasrifan af'ala yuf'il sampai fi'il nahinya
yang diawali dengan hamzah itu semuanya dinamakan hamzah kotor. Af'alah alifnya adalah hamzah kotor. If'alun alifnya hamzah kotor. Terus lagi af'ala yuf'ilu if'alun fahuwa muf'ilun wa dzalika muf'alun. Af'il hamzahnya juga hamzah kotor. Jadi ini hanya dikhususkan untuk ke wazan af'ala yuf'ilu itu hamzah kotornya. Selainnya itu memakai hamzah wasl. Jadi in fa'ala itu hamzahnya hamzah wasl dan tasrifan selanjutnya. Terus ifta'ala itu hamzahnya hamzah wasl. Kemudian istaf'ala itu semua juga hamzahnya dinamakan hamzah wasl. Seperti itu. Paham ya? Ya begitu. Kalau sudah, selanjutnya kita masuk ke wazan masdar mengikuti wazan ifti'alun. Bermakna pa'an huruf yang tertulis ada 6 diawali hamzah wasl dibaca kasrah, huruf sebelum akhir berupa alif. Huruf yang sebelum alif dibaca fathah dan huruf yang ketiga berupa ta yang dibaca kasrah. Ifti'alun tanpa harokat dibaca ifti'alun menjadi ifti'alun. Contoh ayat yang pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhkuruna ismallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi. La yadhkuruna ismallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi. Di sini iftira'an termasuk masdar karena bentuk mufrad mudzakarnya yaitu adalah mengikuti wazan ifti'al. Selanjutnya kita mentasrif istilahi kata iftilafun bersama-sama. Ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafun fahuwa mukhtalifun wa dzaka mukhtalafun ikhtalif la takhtalif. Tasrif istilahi ijtima'un bersama-sama. Ijtama'a yajtami'u ijtima'un fahuwa mujtami'un wa dzaka mujtama'un ijtami' la tajtami'. Tasrif istilahi ihtisabun bersama-sama. Ihtasaba yahtasibu ihtisabun fahuwa muhtasibun wa dzaka muhtasabun ihtasib la tahtasib. Ya. Pertama kita akan pahami melihat masdar dari bentuk yaitu masdarnya. Kita menemukan kata yaitu ikhtilafun. Ikhtilafun itu pemaknaannya di sini yaitu bermakna penulayanan, ya, penulayanan. Mengikuti wazan isim maf'ulnya dibaca mukhtalifun, artinya adalah wong kang nulayanan. Wong kang mengikuti wazan isim maf'ulnya dibaca mukhtalafun, artinya perkara
sekalian. Ini pemaknaannya. Ya. Setelah itu kalau kita sudah menentukan bentuk pemaknaannya, barulah kita akan menerapkan yaitu bentuk perumusan utamanya. Di rumus utama isim fi'il huruf kita menemukan kata yaitu adalah ikhtilafan. Cara penentuan wazan itu yang pertama kita harus membuang huruf tambahan. Maka alif tanwin fathah itu dianggap sebagai huruf tambahan. Jadinya dibaca yaitu ikhtilafan ya. Maka di sini kalau kita menerapkan bentuk rumus utamanya, pilihannya adalah isim. Alasannya ada tanda-tanda isim atau kemasukan tanda isim. Masuk kita ke rumus A1 dijelaskan ma'rifat nakiro mabni mu'rab mudzakkar muannas mufrad tasniyah jamak. Setelah itu kita masuk ke dalam rumus A2-nya. Di rumus A2-nya termasuk mengikuti wazan isim mengikuti wazan yaitu adalah di sini tambahan hamzah wasal, hamzah wasalnya dibaca kasar, kemudian kha-nya dibaca sukun, ta-nya dibaca kasar, lamnya dibaca fathah, tambahan alif. Sedangkan huruf terakhir penentuannya adalah di dalam kamus. Sehingga huruf asal dari kalimat di sini fa yang dibaca sukun berarti kha. Lam yang dibaca fathah berarti ain fi'il lam dan kha. Jadi huruf asalnya kha lam. Pahamnya seperti itu. Kalau paham, selanjutnya kita masuk ke halaman yaitu 40. Di halaman 40 wazan masdar mengikuti wazan infi'alun. Huruf yang tertulis ada 6 diawali hamzah wasal dan yang dibaca kasroh. Huruf yang kedua berupa nun, huruf yang ketiga berupa alif. Infi'alun tanpa harokat dibaca infi'alun. Baca contoh ayat yang pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Di sini infisomun adalah termasuk masdar karena mufrad mudzakarnya yaitu mengikuti wazan infi'al. Tasrif istilahi infisomun bersama-sama. Infasoma yanfasimu infisamun fahuwa munfasimun wa dzaka munfasamun infasim la tanfasim. Tasrif istilahi Infi apa infa? Infa apa ya? Apa? Infi apa infa? Infa apa ya? Infisomun. Infasoma. Infasomon apa infisomon? Oh ya, infasomun. Ya kan Mas? Itu di atas itu pakai aneh ya. Infasomun, infialun, infisomun. Iya benar infisomun. Infasoma. Kalau yang taswirnya bahasanya itu. Infasoma Infasomanya mana? Masdar kan nomor 3.
Selanjutnya tasrif istilahi inbi'atsun. Yo, tasrif istilahi inbi'atsun bersama-sama. In ba'asa yanba'isu inbi'atsun fa huwa munba'isun wa dzaka munba'asun inba'is la tanba'is. Nah, di sini kita pahami infisomun itu adalah termasuk masdar karena mufrad mudzakarnya yaitu mengikuti wazan infi'alun ya. Hapus dulu ya. Masdarnya adalah misalnya artinya adalah pedot ya. Artinya adalah pedot. Mengikuti wazan isim fa'il. Mon Fasimun. Fasimun. Kemudian isim maf'ulnya pedot. Wong kang pedot ya. Hah? Perkara kang pedot apa wong kang pedot ya tergantung dari kalimat sebelumnya ya. Di semuanya bisa itu. Pedot namanya. Wong kang pedot. Nah, sedangkan di sini perkara kang dan pedot. Nah, seperti itu. Berarti kita maknai munfasimun adalah wong kang pedot. Isi maf'ulnya adalah perkara kang dipedot atau dan kang dipedot. Kemudian kalau kita menentukan bentuk rumus utamanya, pilihannya adalah isim. Yang kedua, rumus A1-nya nakiro, mu'rab, mudzakkar, muannas. Yang terakhir yaitu adalah termasuk isim masdar. Karena mengikuti wazan yaitu in fi'al. Karena di sini dibaca in fisomun. Hamzahnya dibaca nasrah, nunnya dibaca sukun, hafalnya dibaca fathah, isafnya dibaca fathah, tambahan di huruf akhir penentuannya adalah di kamus. Maka huruf asal di sini terdiri dari fa, esok, paham ya? Seperti itu dan seterusnya. Selanjutnya kita buka. Selanjutnya wazan masdar mengikuti wazan istif'al. Baca contoh ayat ya. Yang pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'atuhu ihdahuma tamshi ala istihya'in faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya'u termasuk adalah masdar karena mufrad mudzakkar yang mengikuti wazan istif'al. Selanjutnya tasrif istilahi istighfarun bersama-sama.
Istaghfara yastaghfiru istighfarun fahuwa mustaghfirun wadaka mustaghfarun istaghfir la tastaghfir. Di sini pahami lagi. Pertama kita lihat dalam bentuk masdarnya ya. Mengikuti wazan yaitu istighfarun. Istighfarun itu maknanya adalah jaluk ngapura. Itu makna asalnya. Mengikuti wazan isim kok kejauhan? Dibuat film aja. Mengikuti wazan yaitu mengikuti wazan isim fa'il yang dibaca mustaghfirun, maknanya adalah engkau jaluk ngapura. Mengikuti wazan isim maf'ul yang dibaca mustaghfarun, artinya tekang dan jalur ngapura. Berarti mustaghfarun itu ya Allah. Tekang di jalur ngapura. Paham ya? Dan seterusnya. Kalau minta maaf gimana Ustaz? Maksudnya kepada teman. Kepada Wong teman. kang dijaluk minta maaf itu masuknya ke istighfar atau maaf apa? Kalau orangnya Orang yang dia diminta ampun. berarti mustaghfarun. Jadi nggak cuma, maksudnya konteksnya nggak hanya cuma Allah saja bisa. Tidak, bisa ke orang juga. Iya. Nah, tergantung dari anunya. Atau mungkin kata-katanya apa? Mungkin afan atau apa itu? Atau minta Nah, maaf itu apa ya? ungkapannya, Gus. Nah, kata-kata ungkapannya. Tapi kalau diistilahkan yaitu orang yang minta maaf berarti mustaghfirun. Atau orang yang diminta maaf berarti mustaghfar. Kalau afwan itu bahasanya ungkapan katanya. Afwan itu lebih apa ya? Lebih bagus daripada istilah istighfar. Kayak gitu. Afwan itu lebih, karena kalau istighfar itu permintaan ampunan yang harus di apa bahasanya, dari asal kesalahan. Tapi kalau afwan itu walaupun ndak salah ya minta maaf gitu bahasanya. Jadi afwan itu lebih aneh. Tapi maknanya sama. Istilahnya menganukan itu meminta maaf. Kata maaf. Udah ya. Selanjutnya kita masuk ke halaman 32. Di halaman 32 wazan masdar mengikuti wazan taf'ilun. Huruf yang tertulis ada 5 diawali ta fathah dan huruf sebelum akhir berupa ya. Taf'ilun tanpa harokat dibaca taf'ilun menjadi taf'ilun. Contoh ayat yang pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'siman. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'siman. Di sini
taksimun adalah termasuk masdar karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan taf'ilun. Tasrif istilahi taksimun bersama-sama. As-sama yu'assimu taksimun fahuwa mu'assimun wadaka mu'assamun assim la tu'assim. Tasrif istilahi tabdilun bersama-sama. Baddala yubaddilu tabdilun fahuwa mubaddilun wadaka mubaddalun baddil la tubaddil. Maka tabdilun di sini adalah termasuk masdar karena mufrad mudzakarnya yaitu mengikuti wazan taf'ilun. Ta'nya dibaca fathah, ba-nya dibaca sukun, adanya dibaca kasrah, tambahan ya. Huruf terakhir penentuannya adalah di dalam kam. Selanjutnya masdar mengikuti wazan tafa'ulun. Huruf yang tertulis ada 4, diawali huruf ta yang dibaca fathah, ain fi'il dibaca dhamma dan diberi tasdid. Tafa'ulun tanpa harokat dibaca tafa'ulun menjadi tafa'ulun. Contohnya tamassukun dibaca tamassukun. Tasrif istilahinya bersama-sama. Tamassaka ya tamassaku tamassukun fahuwa mutamassikun wadaka mutamassakun tamassak la tatamassak. Tabarrujun tasrif istilahinya. Tabarroja ya tabarroju tabarrujun fahuwa mutabarrijun wadaka mutabarrojun tabarroj la tatabarroj. Tabarrujun termasuk masdar karena mufrad mudzakarnya yaitu mengikuti wazan tafa'ulun. Taknya dibaca fathah, fa-nya dibaca fathah, haroknya dibaca dhamma. Huruf terakhir yang menentukan adalah kamu. Tabarrujun bermakna pepaes mengikuti wazan isim fa'il dibaca mutabarrijun bermakna wong kang pepaes. Mengikuti wazan isim maf'ul dibaca mutabarrajun berarti maknanya apa? Wong kang dipepaes atau orang yang didandani dan seterusnya. Selanjutnya latihan baca ayat yang pertama bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Di sini tabarrujun yaitu termasuk masdar karena mufrad mudzakarnya yaitu mengikuti wazan tafa'ul. Buka halaman 40. Wazan masdar mengikuti wazan tafa'ulun. Huruf yang tertulis ada 5 diawali ta yang dibaca fathah. Huruf yang ketiga berupa alif dan ain fi'il dibaca dhamma. Tafa'ulun tanpa harokat dibaca tafa'ulun menjadi tafa'ulun. Contohnya taqotulun. Tasrif istilahi taqotulun bersama-sama. Taqotala ya taqotalu taqotulun fahuwa mutaqotilun wadaka mutaqotalun taqotalla tataqotal. Tasrif istilahi tamarudun bersama-sama. Tamarodo ya tamarodu tamarudun fahuwa mutamaridun wadaka mutamaradun tamarad la tatamar. Tanakudun bersama-sama. Tanakodo ya tanakodu tanakudun fahuwa mutanakidun wadaka mutanakodun tanakod la tatamar.
takhosumun bersama-sama, takhosoma yatakhosomu takhosumun fahuwa mutakhosimun wa dzaka mutakhosamun takhosom la tatakhosom. takhosumun termasuk masdar karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan tafa'ul. Takhosumun bermakna musuhan, maka isim fa'ilnya dibaca mutakhosimun, maknanya wong kang musuhan. Mengikuti wazan mutakhosomun berarti bermakna wong kang dan musuhi dan seterusnya. Paham ya? Selanjutnya wazan masdar mengikuti wazan mufa'alatun. Huruf yang tertulis ada 6 di awal mim yang dibaca dhammah. Huruf yang ketiga berupa alif dan huruf yang keenam berupa ta. Mufa'alatun tanpa harokat dibaca mufa'alatun menjadi mufa'alatun. Contohnya musyawaratun. Musyawaratun termasuk masdar karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan mufa'alatun. Tasrif istilahi musawaratun bersama-sama. Sawara yusawiru musawaratun fahuwa musawirun wa dzaka musawarun sawir la tusawir. Tasrif istilahi munadaratun bersama-sama. Nadara yunadiru munadaratun fahuwa munadirun wa dzaka munadarun nadir la tunadir. Di sini munadaratun termasuk masdar karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan yaitu mufa'alatun. Munadaratun artinya tukar pikiran atau diskusi. Maka isim fa'ilnya munadirun artinya wong kang diskusi, sedangkan mudadaratun wong kang den ajak diskusi dan seterusnya. Paham ya? Isi latihan menentukan masdar dari maji 3 huruf atau dari sulasi mujarrad. Istilah titik-titik dengan jawaban, tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, dan tidak masdar yang tertulis dalam rumus. Maka penentuannya yaitu yang menentukan adalah kamus. Baca contoh ayat yang pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah di sini termasuk masdar mengikuti wazan fa'il. Pertama kita akan bahas wazannya dulu. Cara penentuan wazan, yang pertama kita harus buang huruf tambahan. Maka kata alhamdulillah, kata yang dianggap sebagai huruf tambahan yaitu adalah a-nya. Otomatis kata hamdu ini mengikuti wazan yaitu adalah fa'il. Sekarang akan kita terapkan di dalam bentuk rumus utamanya. Di rumus utama pilihan isim, fi'il, dan huruf, maka rumus utamanya adalah isim. Alasannya yaitu karena ada tanda-tanda dari isim. Bahannya kita masuk ke dalam rumus A1. Di rumus A1 ma'rifat nakirahnya ma'rifat, mabni mu'rabnya mu'rab, mudzakkar muannasnya mudzakkar, mufrad tasniyah jama'nya adalah mufrad. Rumus A2 sebelum kita menentukan kata alhamdulillah itu, setelah dibuang dibaca hamdun, maka sebelum itu kita sebutkan dulu wazan-wazan isim fa'il bersama-sama. Fa'ilun, fa'ilun, muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun, mufta'ilun, munfa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mustaf'ilun. Isim
fa'il ada yang mirip? Tidak Tidak ada. ada. Sebutkan wazan-wazan isim maf'ulnya bersama-sama. Maf'ulun, muf'alun, mufa'alun, mufa'alun, mufta'alun, Munfa'alun, mutafa'alun, mutafa'alun, mustaf'alun. isim maf'ul ada yang mirip? Sebutkan wazan-wazan masdarnya. If'alun, ifti'alun, infi'alun, istif'alun, Taf'ilun, tafa'ulun, tafa'ulun, mufa'alatun. Isim masdar ada yang mirip? Tidak. Berarti tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, tidak masdar yang tertulis dalam rumus, maka yang menentukan adalah kamus. Di kamus yang ditentukan pertama, masdar dari madi 3 huruf. Ini yang pertama. Yang kedua adalah masdar mim. Yang ketiga yaitu adalah isim jamid. Yang keempat yaitu adalah isim jamid, yaitu adalah jamak, atau yang disebut dengan istilah jamak taksir. Ini penentuannya semua kembali di dalam kamus. Maka di kamus kita akan cari huruf asalnya adalah ha, mim, adil. Dicari di dalam kamus ternyata termasuk masdar dari madi 3 huruf dari tasrifan istilahi hamid yahmadu, yaitu hamdun. Itu kita lihat di kamusnya, itu dibaca hamdun. Kalau dibaca hamdun berarti mengikuti wazan fa'lun. Sehingga rumus A2-nya adalah termasuk masdar mengikuti wazan, yaitu adalah fa'lun. Jadi penentuan masdar yang selain dari sulasi mazid atau dari sulasi mujarrad yang menentukan adalah kamus. Jadi ini penentuannya yaitu adalah kamus. Ini yang menentukan. Kalau ternyata dilihat di masdarnya tidak ada, ya berarti pilihannya kalau di awal ini bisa jadi masdar mim. Ternyata kalau dilihat di masdar mimnya tidak ada, ya berarti pilihannya adalah isim jamid. Jamid akan dijelaskan di jilid 3, yaitu kata yang tidak mempunyai kata kerja. Seperti itu. Sampai di sini paham ya? Kalau paham, kita masuk ke halaman 36. Kesimpulan, yaitu masdar yang mudah dihafalkan dari ringkasan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu adalah if'alun, ifti'alun, infi'alun, istif'alun, taf'ilun, tafa'ulun, tafa'ulun, wa fa'alatun. Jadi kenapa kok memakai ini? Karena masdar ini mudah untuk dihafalkan. Paham ya? Kalau masdar sulasi mujarrad itu gak mudah dihafalkan. Kenapa? Karena bentuk wazannya itu banyak. Seperti itu. Maka di sini dikatakan selain dari masdar yang mengikuti yang sebelah kanan ini, bila diawali dengan mim, maka disebut dengan masdar mim. Rinciannya, bila kita menemukan kata isim, bukan isim, tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, maka cocokkanlah dengan wazan-wazan masdar. Bila tidak cocok dengan wazan di samping, karena yang tertulis ini dan diawali huruf mim, maka disebut masdar mim. Wazan masdar mim bermacam-macam seperti madlamun, mafsadatun dan sebagiannya. Bila tidak diawali dengan mim dan tidak cocok dengan wazan-wazan di samping, maka bisa juga masdar dari madi 3 huruf jamid yang selain dari masdar jamak taksir untuk memudahkan cari pada kamus. Tanya, coba ada pertanyaan? Mufa'alatun. Kenapa? Itu termasuknya masdar mim. Masuk Mufa'alatun. masdar, Masdar mim. bukan masdar biasa. Iya.
bukan masdar mim, walaupun diawali dengan mim. Masdar mimnya itu mufa'alun, tidak ada ta. Tapi itu di sorfiah itu yang tasrifan qatala itu qatala yuqatilu qitalun wa muqatalatun. Itu benar seperti itu kan? Atau Iya, seperti itu. Itu memang penggunaan yang tidak pakai mim itu penggunaan wazannya itu nanti ada kemiripan dengan yang lain. Jadi kayak seperti kita apa? Qatala yuqatilu qitalun, nah dan seterusnya itu bisa bentuknya jamid, wazan jamid bisa seperti itu dan lain-lain. Jadi kalau mufa'alatun ya wazan masdarnya, masdar mimnya mufa'alun. Kenapa kok ditambah dengan ta? Alasan masdarnya itu biar tidak mirip dengan masdar mim. Makanya ada tambahan ta, mufa'alatun. Berarti muqatalatun itu termasuk masdar biasa. Ya, masdar biasa. Bukan masdar mim, tapi masdar ghairu mim. Sedangkan masdar mimnya mufa'alun. Qitalun sendirinya. Hah? Qitalun itu. Ya masdar. Berarti Tapi- ta itu pembedaannya. Qitalun. Kalau Iya, kita iya, lihat, taknya itu pembeda antara masdar sama masdar ghairu mim sama masdar mim. Kayak begitu. Pembedaannya di mana? Pembedaannya ya pertama pembedaannya di isim maf'ulnya. Isim maf'ulnya juga wadaka mufa'alun. Jadi untuk sulasi masjid itu nanti akan dijelaskan di jilid 3. Wazan masdarnya, wazan masdar mimnya sama wazan isim zaman isim makannya itu seperti wazan isim maf'ulnya. Itu nanti di jilid 3 dijelaskan. Jadi isim maf'ul itu wazannya apa? Mufa'alun, berarti masdar mimnya juga mufa'alun. Masdar isim zaman isim makannya juga mufa'alun. Sama seperti yaitu isim maf'ul. Kayak gitu. Apa lagi? Untuk yang ada 3 huruf ya. Masdar 3 huruf itu huruf pertama tetap fathah. Hah? Ya tadi itu huruf pertama ya bisa fathah, bisa kasroh. Tergantung wazan masdarnya banyak. Kayak gitu. Contoh kita menemukan kata ilmu. Condongnya lebih banyak itu huruf terakhir dibaca sukun, pahamnya kayak gitu. Dan lebih banyaknya lagi ya yang dibaca fathah daripada yang dibaca kasrah. Jadi lebih tepatnya tetap dilihat di dalam kamus. Ada tandanya nggak gitu maksudnya? Ya itu tadi kamus itu. Kamus lagi ya. Iya. Nggak bisa menandai sendiri. Itu simain. Harokannya dibaca fathah ini simain. Gitu. Paham ya? Kayak gitu. Ini adalah simain. Artinya emang dari sananya orang Arabnya ya harokannya dibaca fathah. Kayak gitu. Gak ada pakai alasan kalau sudah simain. Apalagi? Sudah? Gak ada pertanyaan? Atau ya, besok insya Allah begitu. Gimana? Udah 2 kali nggak ada. Iya kan. Di mana? Apa ya orang? Berapa berarti? Di laptop. Gimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.